Pemirsa, kehadiran motor listrik semakin diminati berbagai pihak, tak terkecuali pengemudi ojek online. Selain ramah lingkungan, biaya penggunaan motor listrik juga disebut lebih hemat dibandingkan dengan motor konvensional yang menggunakan BBM. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Zona Bisnis. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Motor listrik menjadi alternatif bagi sebagian pengemudi ojek online meresponi naiknya harga BBM. Konon, biaya penggunaan dari motor listrik ini relatif lebih murah dan juga ramah lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih alasan dari penggunaan motor listrik ini, kemudian juga bagaimana pengalaman para pengemudi ojek online mengangkut penumpangnya menggunakan motor listrik, ojek online dengan motor listrik semakin banyak terlihat di jalanan Jakarta. Peningkatan pemakaian motor listrik tak terlepas dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan, terutama dari segi kenyamanan dan efisiensi biaya. Salah satunya pengemudi ojol, Eko, mengaku sudah beralih ke motor listrik selama 1 tahun terakhir. Menurut Eko, modal yang dikeluarkan ketika menggunakan motor listrik jauh lebih irit daripada motor konvensional BBM. Di sisi lain, dapat memperoleh pemasukan yang lebih besar. Peningkatan pemasukan biaya tersebut karena perusahaan tempatnya bekerja masih memberlakukan sistem sewa motor harian dan bukan sistem kepemilikan. Oleh karena itu, Eko cukup membayar uang sewa motor listrik yang relatif murah, yaitu Rp50.000 per hari, tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Eko juga tak perlu mengeluarkan uang setiap mengisi daya karena motor miliknya, Kimco, tidak mengenakan biaya apapun untuk pengisian daya alias gratis. Secara spesifik, Eko mengaku perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan motor listrik dan motor konvensional adalah 1:7, yang mengindikasikan pemakaian motor listrik sangat hemat. Wah, jauh banget kalau motor listrik itu tanpa getaran, jadi capek kita narik itu nggak terasa gitu loh. Jadi lebih nyaman, lebih enak, jadi pendapatan kita kerjanya bisa lebih maksimal, nggak kayak motor BBM, motor bensin tuh ada getarannya, kalau motor listrik itu tanpa getaran, jadi lebih nyaman. Motornya lebih hemat, 1:7. Masalahnya kalau ngisi token ini saya kalau ngecas di rumah itu paling saya perkirakan di hitungan boros itu cuma 1.000 perak itu buat ngecas motor itu sampai penuh 100% buat 30 kilo itu. Meski demikian, motor listrik juga memiliki sejumlah kelemahan. Berbeda dengan Eko, pengemudi ojol lainnya bernama Japar justru lebih memilih untuk menggunakan motor konvensional BBM dibandingkan motor listrik. Japar menyebut 2 kelemahan utama motor listrik antara lain terbatasnya kapasitas daya baterai dan masih sedikitnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang merupakan tempat pengisian daya. Kedua hal ini menurut Japar sangat mengganggu produktivitasnya untuk mengangkut penumpang. Karena ia tak dapat mengantarkan penumpang yang berlokasi jauh, lantaran khawatir daya baterai habis di wilayah yang tak memiliki SPKLU. Kalau untuk saat ini sih lebih ke BBM sih, soalnya masih terbatas dari si pihak motor listriknya, tempat penukarannya gitu ya, tempat penukaran baterainya masih terbatas, belum tersebar luas gitu kan. Wah, pemirsa, ternyata banyak sekali loh keunggulan dari motor listrik ini, mulai dari bebas polusi, kemudian hening dan juga tidak mengeluarkan asap ketika digunakan, dan pastinya hemat dalam pengisian daya.